Saya melihat banyak orang belajar dari Timur Tengah, itu 10 tahun. Kalau tidak dipakai ilmunya ya tak jadi orang alim. Wong di Mekah 10 tahun, di Mesir 10 tahun, begitu pulang ke Lombok, bukan ngajar, bukan travel umroh. Saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomongin. Beberapa waktu lalu, datang kepada Abah Wapres. Abah Wapres cerita pada saya. Utusan Syekhul Azhar. Syekhul Azhar kebetulan Prof. Ahmad Thayyib adalah ketua Majelis Hukama'il Muslimin. Datang menemui Abah Wapres, Profesor Dr. K. Ma'ruf Amin. Dalam pertemuan itu, beliau mengatakan para ulama dari Timur Tengah, Mesir dan lain sebagainya, Bapak Wapres, Bapak Kiai, sekarang ini bukan zamannya orang Indonesia katanya belajar lagi Islam dari Timur Tengah. Atau orang Indonesia merasa kecil, minder sama ulama Timur Tengah. Tidak. Justru sebaliknya. Sekarang ini zamannya kami dari Timur Tengah yang belajar dari Indonesia. Kenapa begitu? Karena kami melihat justru Indonesia inilah negara yang sudah mengajarkan dan mengamalkan hidup toleran, berdampingan, dan penuh kasih sayang kepada masyarakat yang berbeda dengan mereka. Kami tak akan mengajarkan toleransi kepada orang Indonesia. Kami orang Timur Tengah lah yang belajar toleransi, kesantunan, kasih sayang kepada orang Indonesia. Saudara, ini bayangkan orang Timur Tengah. Kenapa? Karena mereka melihat di Timur Tengah itu, jangankan orang beda agama, satu agama, pilihan politik bisa bunuh-bunuhan. 3 tahun lalu, kurang lebih, hampir 4 tahun, saya bertemu dengan Mufti Mesir, Syekh Syauqi Allam. Mesri anti, insyaAllah, ya Sidi. Saya bertemu dengan Syekh Syauqi Allam, saya undang Syekh Syauqi Allam ke Indonesia untuk menghadiri International Conference on Fatwa. Beliau tak bisa karena sedang menguji doktor muridnya di Azhar, tapi menyampaikan salam ya kepada K. Ma'ruf Amin. Tolong sampaikan salam kepada Abah Wapres. Saudara, lalu saya dari Mesir, saya ke Sinai. Lalu saya ke Aqsa. Di Mesir, yang dikenal sebagai kiblat ilmu. Orang Mesir selalu mengatakan, Qum fi famid dunya wahayyil azhara. Itu syairnya orang Mesir. Anda ini sedang berada di mulut dunia, mulut ilmu. Tapi Mesir dalam bab toleransi belajar ke kita. Ngaji tafsir boleh jadi orang Indonesia belajar tafsir ke Mesir. Belajar fikih boleh jadi orang Indonesia belajar ke ulama Mesir. Tapi belajar tentang toleransi atau tentang toleransi, kata mereka ulama Mesir, kami orang Mesir yang harus belajar toleransi, kesantunan, kasih sayang dengan Indonesia. Dan Indonesia itu kalau bicara Indonesia, umat Islam Indonesia, maka harus kita garis bawahi, Indonesia itu Muslim jumlahnya 240 juta. Dari 240 juta, ya, separohnya semua mengaku sebagai warga NU. Jadi kalau Indonesia terkenal dengan kesantunannya, itu berarti secara umum, seperti yang dikatakan Pak Gubernur tadi, Muslim Indonesia dikenal kesantunannya, berarti karena separohnya adalah warga NU, berarti bapak-bapak ibu inilah yang membuat Islam Indonesia yang santun, yang ramah, yang toleran, terkenal di seluruh dunia. Alhamdulillah. Di Mesir, di Sinai Utara, orang sedang sholat Jumat, dilempari bom molotov. Yang melempari Muslim, sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Begitu yang sedang sholat Jumat keluar, ditembaki. Menembakinya sambil takbir, Allahu Akbar, dor, 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 di Sinai Utara. Meninggal 200 orang. Yang mati Muslim.
yang membunuh Muslim. Gereja di Koptik di Mesir dibom. Di Indonesia alhamdulillah tidak. Pernah ada masuk paham-paham semacam ini, tapi tertolak karena mayoritas penduduk Indonesia berpegangan pada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, yakni Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ala Nahdlatul Ulama. Ini Pak. Indonesia tidak, NU tak akan pernah mengajarkan gitu.